Alam yang indah di bendungan atau waduk mulur. Menjadi saksi kisah perjuangan Raja Kasunanan Surakarta, Pakubuwono ke-6 melawan kolonial Belanda. Kita mulai dari pintu air di sisi barat. Berikut ini kisahnya. Alkisah, waduk mulur ini dibangun oleh Belanda sebagai hadiah istimewa untuk Keraton Kasunanan Surakarta, untuk mencegah atau mengurangi resiko banjir dari luapan Bengawan Solo di Keraton Kasunanan atau di kota Solo. Juga untuk irigasi guna meningkatkan hasil sawah dan pertanian di Sukoharjo yang makmur. Gemah Ripah Loh Jinawi. Ini pemandangan waduk mulur dari sisi selatan. Kita lanjutkan kisah perjuangan Kanjeng Sinuwun Pakubuwono VI Raja Surakarta melawan kolonial Belanda sampai mati. Waduk mulur dibangun oleh Belanda pada tahun 1926 dan diresmikan atau dihadiahkan kepada Pakubuwono VI. Sesuai dengan prasasti yang tertera di pintu air utama waduk mulur yang hingga saat ini berfungsi dengan baik. Pada saat itu sedang berkecamuk perang Diponegoro. Diponegoro artinya benteng pembela negara. Perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Raden Mas Antowiryo putra Hamengkubuwono III. Ya, Raden Mas Antowiryo sebagai Pangeran Diponegoro terang-terangan melawan Belanda dengan perang. Bagaimana dengan Raja Surakarta Pakubuwono ke-6? Pakubuwono VI adalah pendukung Pangeran Diponegoro. Namun sebagai raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, Pakubuwono VI berusaha menutupi persekutuan itu. Agar pertemuan Pakubuwono VI dengan Diponegoro tidak diketahui oleh Belanda, maka disusunlah strategi. Ini prasasti waduk mulur bertuliskan Kanjeng Ratu Pakubuwono VI. Menggunakan huruf Latin. Dan pada prasasti yang satunya lagi, menggunakan huruf Jawa. Baiklah, kita lanjutkan lagi kisah sejarah ini. Siasat Mimis Kencono, pasukan Pakubuwono dengan pendukung Diponegoro berpura-pura saling berperang. Sandiwara Pakubuwono VI dengan Diponegoro akhirnya tercium juga oleh Belanda. Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda 28 Maret 1830. Kemudian Pakubuwono VI juga ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ambon. 2 Juni 1849, Pakubuwono VI dilaporkan meninggal dunia saat pesiar. Setelah kemerdekaan, jasad Pakubuwono VI dipindahkan dari Ambon ke Imogiri.
Ini pohon-pohon kayu putih di sisi timur Waduk Mulur dekat lapangan Prenggondani. Usianya sudah 100 tahunan. Di sini pemandangannya indah dan asri. Kita lanjut lagi sejarahnya ya. Saat penggalian makam ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di dahi. Analisa Jenderal Jatikusumo, lubang tersebut berasal dari senapan jenis baker. Raja Surakarta ini wafat dibunuh dengan cara ditembak kompeni Belanda pada bagian dahi. Ini pemandangan yang indah sisi timur Waduk Mulur. Banyak burung-burung blekok dan burung bango putih di sana. Lanjut sejarah ya. Sinuwun Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 294 tahun 1964. Kita lanjut menikmati indahnya Waduk Mulur. Karena banyak ikannya dan tempatnya juga sejuk, maka di sini banyak pemancing dan wisatawan. Lihatlah burung-burung itu tampak bersahabat dengan para pemancing dan wisatawan. Tapi hati-hati ya bila mancing atau wisata ke sini. Kata warga sekitar, terkadang ada juga pencuri di sini. Jadi motor atau mobil Anda sebaiknya dalam pantauan. Jangan terlena dengan burung bango yang berterbangan. Dan sejuknya Waduk Mulur. Sampai jumpa lagi dengan kisah-kisah lain dan info-info menarik Kota Solo.